Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan, dulur, sahabat semua. Channel Kalipana Musyawaran. Nah, pada pembahasan kali ini saya izinkanlah saya akan berbagi ilmu mengenai penanaman bibit paya yang daunnya keriting ya. Nah, kebetulan saya menanam lagi pohon pepaya ini kurang lebih ada 100 pohon lebih kurang. Nah, untuk yang di depan ini kurang lebih umuran pepayanya 8 hari ya. Dan dari 8 hari belum saya kocor sekali maupun saya spray menggunakan obat. Lebih lanjut terkait daun yang keriting ini, berdasarkan pengalaman yang saya yang sudah menanam lebih dahulu, adapun obat yang saya gunakan adalah fungisida ya, yakni saya memakai Amistar Top. Mengapa saya memakai Amistar Top? Karena perubahan proses maupun perkembangan daunnya cepat pulih adalah Amistar Top. Bahkan saya sempat melakukan perbandingan dengan menggunakan Antrakol, namun tidaklah sepengaruh. Jadi saya memakai fungisidanya dengan Amistar Top. Nah, ini satu, ini dua yang keriting, ini tiga, ini empat. Nah, kalau ini enggak ya kawan, yang ini normal, ini normal, ini normal ya, normal. Nah, lahan yang saya tanam ini adalah sebelumnya bekas tempat biji kakao ya, karena ini adalah perkebunan, bukan lahan yang kosong. Sebelumnya tanah ini sudah saya kelola dulu ya, dengan cara pelobangan, kemudian sebelumnya kasih kapur dolomit. Hal ini bertujuan guna menetralisir pH tanah. Perlu sekali ya untuk menetralisir pH tanah itu. Mengapa? Demi menjaga kesuburan tanah. Tentunya jika tanah tersebut sehat, akan berdampak kepada tanaman juga. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila tanah tersebut tidak sehat, akan berdampak juga dengan tanaman. Seperti bisa kan jamur maupun strep dan lain sebagainya lah ya. Maka penting sekali untuk menjaga kesuburan tanah itu, agar apa yang kita tanam tidak sia-sia. Ya, tentunya juga dengan perawatan. Nah, kembali lagi dengan perawatan. Disinilah saya akan memulai perawatan. Nah, sengaja dari awal tanam tidak melakukan spray agar melihat ada daun yang keriting ya. Nah, kebetulan ada sebagian nah yang keriting. Jadi disinilah pas sekali untuk para pemula ya,
ataupun yang masih awam, yang lagi belajaran menanam kates ataupun paya. Di sini juga sekali lagi saya tekankan, bukanlah saya menggurui ataupun sok pintar, namun kita sama-sama belajar ya. Nah, insya Allah apa yang saya berbagi, saya bicara dengan sebenar-benarnya, bukan hanya untuk mencari sensasi ataupun dan lain sebagainya lah kawan-kawan ya. Cuman ya apa yang saya share insya Allah ini sesuai dengan apa yang saya terapkan juga dalam melakukan perawatan pada pohon pepaya ya. Ayo kita akan melihat jenis obat yang saya gunakan ya. Nanti kita ini share. Nah, ini kawan, obat yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini sebagai tambahan ditambah juga menggunakan Gendasil D ya. Artinya untuk daun. Ini D10 ya. D10 Amistar topnya. Adapun berapa takaran ya, mengingat itu kan untuk pengobatan ini hanya 100 batang ya, 100 batang. Jadi kalau untuk ukuran air menyesuaikan, jika kalau satu tangki penuh ya, satu tangki itu kan kurang lebih 16 liter, jadi kita menggunakan airnya setengah saja, sehingga penerapan dosis untuk pengobatan saya menggunakan takaran seperti ini. Ini untuk D10 ya. Nah, D10. Kemudian untuk Amistar topnya tidak banyak-banyak ya. Ini kawan. Nah, segini. Nah, ya. 1 sendok ya. Nah, 1 sendok. Lihatin, segini saja untuk airnya sudah luar biasa sekali berubahnya. Menjadi, nah, sangat putih sekali. Dan lupa untuk Gendasil D. Gendasil D 1 sendok juga kawan. Segini saya kalau 1 sendoknya. Ya. Kita aduk. Aduk sampai rata. Nah, ini sebagai perbandingan saya membawakan air ya. Nah ini air yang belum dikasih obat dan ini air yang sudah kasih obat. Nah, beda sekali ya beningnya ya. Nah, ayo kita masukkan dalam tank. Masukkan dalam tank ya. Nah, kita sudah kembali lagi ke tanaman pepaya ya. Adapun penyepraiannya kita itu dari bawah ya. Nah, ini kawan. Dari bawah, atas bawah semua ya. Nah, ke tanah. Kemudian yang ini.
Wah, gini yang ini kan ya. Ini juga ini juga. Nah kawan, saya menerangkan lebih lanjut ya. Adapun memakan berapa waktu lama dari penyepraian atau pengobatan kepada batang pepaya yang masih kecil itu ya, setelah kasih obat. Nah, kalau untuk estimasinya berdasarkan yang sudah kurang lebih paling lambatnya 2 minggu. Nah, paling lambat 2 minggu ya. 2 minggu insya Allah daun-daun yang sudah keriting tadi itu karena akan kembali tunas baru ya. Nah, dari tunas itulah yang akan menjadi normal. Kalau yang untuk keriting itu tadi tetap yang keriting ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nah kayak seperti ininya, ini tetap keriting ya nantinya, walaupun sudah besarnya sudah besar, akan tetapi seperti tunas yang ini ya. Nah, inilah yang akan normal nanti daunnya ya. Ya insya Allah lah ya. Karena kalau jujur secara pengalaman pribadi itu melakukan perawatan pepaya itu tidaklah mudah ya. Artinya perhatian bahkan kasih sayang itu harus benar-benar maksimal. Mengapa? Jika tidak maksimal, bukannya saya menyudutkan kawan-kawan yang di luar sana ya, yaitu tadi terkadang belum mencapai panen batang pepaya tersebut sudah kuning, jamur. Ada juga yang sudah panen mungkin sampai 4-5 kali sudah kuning. Artinya tidak berkepanjangan ya. Disinilah kita sangat penting sekali melakukan perawatan, baik itu dari dasar tanahnya ya, penyepraiannya, pupuknya dan lain sebagainya lah ya. Oleh karenanya ilmu sangat penting sekali kawan, karena tanpa kita ilmu kita tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah juga saya bukannya banyak ilmu, tidak, namun sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Dan pada sesuai dengan harapan, salah satunya adalah berbagi ilmu, kan ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah dengan pedoman saya, ilmu yang bermanfaat inilah yang saya bagi. Mudah-mudahan ilmu yang saya share bisa bermanfaat untuk para penonton semua ya. Nah, sementara itu dulu kawan ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.